Salam saudaraku sebangsa dan setanah air dan juga teman-teman dari Nias Yahoo. Kali ini saya membahas tentang Presiden Joko Widodo turun gunung hingga menjadi seperti juru bicara Prabowo Gibran. Bagaimana tidak? Dari debat kedua Cawapres kemarin dan juga hingga debat ketiga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto babak belur, banyak tidak bisa menjawab pertanyaan, bahkan tidak menunjukkan data, tidak bisa membantah berbagai isu fakta-fakta yang ditunjukkan oleh paslon 1 dan 3. Dan inilah yang kemudian membuat Presiden Joko Widodo turun tangan untuk membela Prabowo Gibran. Ya wajar-wajar saja, karena di situ ada anaknya Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Inilah yang kemudian kita khawatirkan, bahwa kecenderungan Presiden Joko Widodo untuk tidak netral di dalam Pilpres mendatang itu pasti sudah di depan mata. Teman-teman sekalian sebangsa dan setanah air, kemarin saya melihat dan saya sedih melihat Bapak Presiden Jokowi ketika ia meminta KPU untuk merubah format debat untuk debat selanjutnya. Dan saya bangga kali ini saya setuju dengan KPU, di mana KPU tidak mau merubah format debat sesuai keinginan Presiden Joko Widodo. Dan memang wajar-wajar saja Presiden Jokowi menginginkan itu, karena dia sudah tahu dengan format debat yang sekarang Gibran dan juga Prabowo tidak mampu mengikuti aturan yang sedang berjalan di dalam aturan debat. Ya, tahu aja lah, ketika kemarin debat kedua Cawapres, Gibran banyak melakukan pelanggaran, mulai dari keluar podium dan hingga memberikan singkatan-singkatan yang tidak sesuai dengan tema debat. Dan juga ketika debat ketiga kemarin, Prabowo Subianto sangat-sangat emosional. Bahkan saking emosionalnya, gaya gemoynya pun tidak muncul lagi. Bahkan saya sepanjang debat saya melihat bahwa senyuman manis Prabowo Subianto sudah tidak ada lagi. Tetapi yang saya heran juga bahwa tidak ada sedikit pun nilai jual, di mana Prabowo seharusnya menunjukkan bahwa ya, ketika saya selama beberapa tahun terakhir menjadi Menteri Pertahanan, saya melakukan berbagai hal, mulai dari A, B, C, dan seterusnya. Harusnya Prabowo menunjukkan hasil kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan, karena memang debat kemarin itu adalah tentang pertahanan. Dan kalau ia jadi presiden, tidak mungkin dia bisa melakukan banyak hal. Sedangkan di posisi Menteri Pertahanan saja, apa yang sedang dikerjakan atau yang sudah dikerjakan, itu tidak ada nilai jualnya sama sekali. Makanya kemarin Anies Baswedan memberikan nilai 11 dari 100, ya, berapa persen lah itu. Sedangkan Ganjar Pranowo memberikan skor nilai bagi Prabowo Subianto 5. Itu kartu merah. Teman-temanku sebangsa dan setanah air, inilah yang membuat Pak Jokowi harus turun tangan. Dan kemudian ketika Presiden Joko Widodo mengikuti, mungkin juga dia berusaha untuk mengamati debat kemarin, lalu kemudian di hadapan awak media Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa di dalam debat yang ketiga kemarin ia melihat bahwa tidak ada sesuatu yang menjadi pendidikan bagi penonton, katanya begitu. Karena kenapa? Karena lebih kepada menyerang pribadi atau secara personal paslon. Nah, ini kemudian yang membuat Presiden
tidak setuju dan mau merubah format debat. Karena melihat katanya, ya kalau memang menyerang secara visi atau misi, ya sah-sah saja. Tetapi kalau menyerang personalnya, ya itu kurang memberi pendidikan katanya, begitu. Yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau kita mengamati di dalam debat kemarin, debat ketiga, sama sekali saya melihat bahwa Ganjar Pranowo tidak melakukan penyerangan secara personal ya. Walaupun sempat dia menyebutkan tentang pesawat bekas, tetapi bukan berarti menyerang ya, tetapi itu menyangkut dengan kinerja atau indeks yang turun di dalam pertahanan kita semasa Prabowo. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyerangan secara personal. Beda dengan Anies Baswedan yang terang-terangan itu menyerang Prabowo Subianto. Dan kalau saya melihat bahwa Pak Jokowi kurang bijak di dalam hal ini, dalam memberikan komentar, apalagi sebagai seorang presiden, begitu terang benerang bahwa dia membela Prabowo Subianto karena di sana ada cawapres anaknya sendiri. Nah, itulah yang sering saya bilang, mana mungkin seorang ayah membiarkan anak kalah di dalam arena pertandingan. Nah, ini kemudian yang membuat saya ragu dan khawatir kepada Pak Jokowi. Seharusnya Pak Jokowi menjaga integritasnya sebagai seorang pimpinan negara yang harus netral. Dan memang dari awal sudah salah sih. Kalau menurut saya, kenapa? Seharusnya seorang presiden, jika memang tidak haus kekuasaan, janganlah izinkan anaknya menjadi calon wakil presiden. Janganlah mengizinkan anaknya. Kalau memang Anda tidak haus kekuasaan, itu yang membuat saya sedikit kecewa terhadap Pak Jokowi. Ya, nggak mungkin anaknya akan mengikuti pilpres ini kalau memang Pak Jokowi melarang anaknya. Kalau memang Pak Jokowi tidak haus kekuasaan atau tidak ada motif di balik pencalonan Gibran, tidak mungkin Pak Jokowi membiarkan anaknya itu mencalonkan menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Tetapi apa boleh buat? Tentu masyarakat lebih menilai dan kita semua anak bangsa bisa melihat yang terbaik untuk bangsa ini. Karena hanya sekali dalam 5 tahun kita akan menentukan masa depan bangsa ini. Selama 5 tahun ke depan kita tidak boleh menyia-nyiakan itu. Kita akan melihat siapa yang terbaik. Saya yakin anak bangsa melihat. Semua punya hati nurani. Kita akan menentukan masa depan bangsa ini dengan memilih yang terbaik menjadi Presiden Republik Indonesia ke depan. Dan kita akan bersuara terus bahwa hal-hal yang tidak baik kita harus sampaikan, kritik. Dan hal-hal yang baik kita juga tidak boleh membodohi orang lain. Saya perlu akui bahwa sebelum urusan pilpres ini, saya bangga bahwa punya Presiden Joko Widodo, orang yang baik hati. Tetapi akibat pilpres, akibat daripada kehausan kekuasaan, saya melihat perubahan secara signifikan
yang terjadi di dalam diri Pak Jokowi. Tapi apa boleh buat? Apa mau dikata? Memang itulah yang terjadi. Mari kita doakan yang terbaik bagi bangsa ini. Salam Pancasila. NKRI harga mati.